皆さんおはようございます。文法1のクラスを担当しているワトです。よろしくお願いします. Selamat pagi, Minasang. Oke, minggu ini kita masuk ke pelajaran 3. Ada beberapa pola yang akan kita bahas ya, yaitu masih terkait dengan kosoado atau kata petunjuk. Kalau sebelumnya Minasang sudah belajar tentang kore, sore, are, desu ne. Nah, kemudian juga Anda juga sudah belajar tentang, kono, misalnya contoh saya pakai, kabang desu ne. Kono kabang wa, kono kabang wa, sono kabang wa, kabang wa, ya. Jadi sudah belajar 2 kata petunjuk. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu koko, soko, asoko. Nah, untuk koko, soko, asoko, di sini polanya kalau minasang lihat, sama dengan kore, sore, are, yaitu misalnya kore selalu pakai diikuti dengan partikel wa. Kore wa, sore wa, are wa, desu ne. Nah, ini juga demikian. Koko wa, ya, yang berarti di sini, soko wa yang berarti di sana, asoko wa yang berarti di sana, ya. Oke, kemudian Anda bisa diikuti di sini dengan kata benda atau nomina yang apa namanya, yang berhubungan dengan, tempat, ya. Jadi bedanya kalau kore wa, sore wa, are wa, itu nominanya berkaitan dengan kata benda yang memang menunjukkan suatu benda, buku, tas, gitu ya. Nah, kalau yang kokoa, sokoa, asokoa ini menunjukkan sesuatu apa ya yang berhubungan dengan benda, misalnya dengan tempat, sumimasen, misalnya dapur, desu ne, toire, kemudian kyoshitsu, ya. Seperti contohnya kalau kita lihat di sini ada kodomo shokudo ya atau kantin anak-anak. Nah, kalau misalnya kita di sini desu ne, pakai koko ya. Koko wa shokudo desu. Di sini kantin ya. Soko wa shokudo desu. Di sana kantin. Asoko wa shokudo desu. Di sana kantin. Nah, ya, kalau kita lihat posisinya sama juga ketika koko berarti ini si pembicara dekat dengan tempat yang ditunjuk. Nah, soko ya, tempat yang ditunjuk itu jauh dari pembicara namun dekat dengan yang diajak bicara. Nah, kemudian asoko adalah kata tempat yang ditunjuk dekat, sorry, jauh baik dari pembicara maupun dari yang diajak bicara. Oke, kalau kita lihat ilustrasinya di sini ada office ya. Nih dalam bahasa Jepang itu jimusho desu ne. Nah, karena dekat dengan si pembicara maka kita pakai yang ini. Koko wa jimusho desu. Ne? Hai. Di sini jimusho desu. Oke. Kemudian ya, kalau ini kita lihat, ini yang berbicara jauh dengan tempat yang ditunjuk, namun dekat dengan si yang diajak bicara. Oke, berarti kita pakainya kata petunjuk soko. Ya, soko wa elevator desu. Soko wa elevator desu. Hai. Nah, sementara kalau ini adalah tempat yang jauh baik dari si pembicara maupun yang diajak bicara. Jadi, asoko wa toire desu. Hai. Oke, i desu ka? Nah, jadi yang di sini ini semua harus mengacu ke tempat ya. Oke, seperti itu. Hai. Lanjutkan ya minasang. Nah, di sini ada wa asoko desu ya. Nah, kalau tadi kita pelajari adalah koko wa kyoshitsu desu. Di sini ruang kelas. Yang jadi topik adalah di sini ya. Di sini ruang kelas.
ya. Nah, saya pakai di sini ada question. Jadi si question ya, jadi bamengnya adalah seperti percakapan desu ne, percakapan yang pendek. Oke. Koko wa kyoshitsu desu. Sumimasen. Toire wa ya. Toire wa ini adalah ada tanda tanya, berarti ini mengandung kalimat pertanyaan. Maaf, kalau toilet atau toilet gitu ya. Kemudian ada answer ya. Asoko desu, di sana ya, di sana. Nah, jadi yang membedakannya kalau yang pertama di sini adalah kokowa, yang jadi topik adalah di sini. Kemudian diisi dengan tempatnya, kyoshitsu desu. Di sini yang bagian ini, yang A ini justru terbalik ya. Yang jadi topik adalah toiletnya ya. Toire wa asoko desu. Toilet di sana ya. Toilet di sana. Yang membedakan adalah toilenya ini menjadi topik gitu ya, bukan, kata petunjuknya yang menjadi topik. Oke, kalau misalnya koko wa kyoshitsu desu, di sini adalah ruang kelas, bisa juga kita tukar yang menjadi topiknya adalah ruang kelas, ya. Jadi kita tinggal pindah aja, kyoshitsu wa koko desu, gitu. I desu ka? Ya, oke. Jadi mungkin kalau secara general artinya sama, namun yang menjadi topik adalah, eee ya, kalau yang untuk toire wako asokodes adalah toiletnya gitu, gitu. Kita lihat lagi yang bawah, erebe tawa ya, lift, kalau lift itu. Nah, di sini erebe tawa asokodes ya. Sehingga dengan kalimat yang ini ya, erebeta wa asokodes, kemudian toirewa itu asokodes, maka akan muncul pola kalimat dalam bentuk pertanyaan yaitu wa doko desu ka? Wa doko desu ka? Nah, yang ada di sini, yang ini, Anda bisa isi dengan nama tempat, ya. Kata benda nama tempat. Misalnya shokudo, ya. Shokudo wa doko desu ka? Ya. Kantin di mana? Gitu. Shokudo wa doko desu ka? Oke. Kemudian, selain shokudo misalnya apa ya? So desu ne, restoran, ya. Restoran wa doko desu ka? Hai, seperti itu. Oke. Nah, kalau yang ini misalnya kembali lagi, ini sebenarnya hanya option aja. Koko wa kyoshitsu desu. Kalau Anda mau buat kalimat adalah kalimat pertanyaan, Anda tinggal buat koko wa doko desu ka? Di sini Eee, koko wa doko desu ka? Ini di mana ya? Gitu. Jadi koko wa kyoshitsu desu. Jadi, apa, sama sebetulnya artinya, hanya topiknya yang mana gitu. Itu yang membedakannya. I desu ka? Hai. Dewa tsuzukimasu ya, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya, penggunaannya. Hai. Kalau kita lihat ini gambarnya, anggap saja ini adalah depato atau department store. Biasanya kalau kita lihat ada beberapa lantai ya, misalnya ada toko sepatu, ada toko jam, kemudian di sini ada toilet desu ne. Nah, misalnya kita bilang, "Koko wa depato desu." Ya, "Koko wa depato desu." Di sini, department store, ya. Nah, kokoa ini, yang kata petunjuk ini, Anda bisa isi juga sebagai topiknya dengan kata, eee, nomina yang yang berhubungan dengan, tempat, ya. Misalnya toire, ya. Koko wa depato desu, kemudian toire wa doko desu ka? Jadi bamengnya adalah mungkin seseorang ini sedang ada di departemen store. Kemudian dia mencari suatu tempat yaitu toire, ya. Toire wa doko desu ka? Dia tanya. Dijawab ya, toire wa 1 desu, ya.
Ikai, nikai, sangkai. Itu berarti untuk menunjukkan lantai. Ikai desu kara, ya berarti itu lantai satu. Toire wa ikai desu. Toilet lantai satu. Desu ne? Hai, seperti itu. Oke. Nah, selain untuk menunjukkan nah desu ka? Selain di sini ini bisa diisi dengan nama tempat, Anda juga bisa mengganti yang nama tempat ini dengan seseorang, tapi juga seseorang ini berkaitan dengan tempat atau lokasi di mana dia berada. Contoh, kalau kita lihat di sini ilustrasinya adalah mata toeba, contohnya adalah Yamada Sensei, ya, guru Yamada. Nah, ceritanya dia sedang bekerja di mana? Di jimusho, di ruang tata usaha ya. Nah, kemudian seseorang mencari Yamada Sensei, ya. Nah, dia bertanya, Yamada Sensei wa doko desu ka? Yamada Sensei wa doko desu ka? Yamada Sensei di mana? Gitu. Kemudian dijawab tadi, Yamada Sensei wa, karena ada di Jimusho, berarti dikaitkan dengan tempat keberadaannya dia. Jadi, Yamada Sensei wa Jimusho desu. Yamada Sensei di Jimusho, di ruang kantor atau di ruang tata usaha. Desu ne? Hai. Atau kita juga bisa membuat contoh misalnya, kita sedang diskusi ya, atau macam-macam, kemudian kita bilang ya, watashi no uchi wa, misalnya, watashi no uchi wa, Depok desu, ya, rumah saya Depok. ですね。私の家はジャカルタですとか、私の家はタングランです。Nah, kemudian, eee, さんの家は ya, misalnya apa, Jakarta des. Atau misalnya kita mau bertanya juga bisa, ya. Misalnya coba sebentar ya, kalau bertanya bagaimana, kita tinggal tambah pertanyaannya, kalau ingin bertanya, oke, seperti kita ketahui, kita tambah "Kak", yaitu ini sudah masuk ke kata tanya ya, atau kalimat pertanyaan, ya, oke. Contohnya misalnya, sekali lagi, misalnya saya baca, "Watashi no uchi wa Jakarta desu." Nah, di sini sang bisa diisi, "Ida-san no uchi wa doko desu ka?" Ya, "Ida-san no uchi wa doko desu ka?" Rumah Ida-san di mana? Nah, ini bisa diisi dengan macam-macam. Ya, watashi no uchi wa Bogor desu. Watashi no uchi wa Pasar Minggu desu. Ne? Misalnya agak kalau di Jepang, watashi no uchi wa Osaka desu. Watashi no uchi wa Shibuya desu. Berhubungan dengan tempat. Oke. I desu ka? Hai. Oke. Berikutnya. Nah, di sini ada kata wa dochira desu ka? Wa dochira desu ka? Dochira ini adalah kalimat pertanyaan yang sebetulnya sama artinya dengan wa doko desu ka? Ya, di mana dochira? Hanya saja dochira itu adalah digunakan kalimatnya lebih sopan daripada doko ya, atau bisa juga biasanya di sebelah mana gitu ya, di sebelah sini kochira des ya, ya jawabannya. Nah, di sebelah sana sochira des, achira des. Jadi kalau saya bilang ini dochira, kochira, sochira, achira ini artinya sama dengan kochira dengan koko, sochira soko, achira asoko desu ne. Nah, namun ya kochira, sochira, achira ini
lebih sopan, satu, atau kalaupun diartikan "Kochira wa" yang ini gitu. "Sochira wa" yang sana, ya. "Achira wa" yang sana gitu. Gitu seperti itu artinya. Sehingga pola kalimatnya pun sama. Tatoeba desu ne, "Kochira wa depato desu." Ya, di sini, department store, ya. Kemudian bertanya, "Sokudo wa dochira desu ka?" Sokudo wa dochira desu ka? Sehingga ini bisa aja artinya diganti, pertanyaannya yang dochira ini diganti dengan doko. Shokudo wa doko desu ka? Itu sama. Tapi perbedaannya tadi, kalau menggunakan dochira itu lebih sopan. Sokudo wa dochira desu ka? Karena menggunakan dochira, maka jawaban untuk kata petunjuk pun harus satu paket. Tidak boleh shokudo wa dochira desu ka? Shokudo wa koko desu. Nah, boleh. Berarti harus pakai shokudo wa kochira desu. Ya, shokudo sebelah sini atau shokudo wa sochira desu. Shokudo di sebelah sana. Shokudo wa achira desu. Ya, shokudo di sebelah sana gitu. Ya. I desu ka? Misalnya saya mau tanya, "Nan desu ka?" So desu ne, kyoshitsu, ruang kelas. Ya. Eh, Sumimasen, misalnya. Kyoshitsu wa dochira desu ka? Kyoshitsu wa dochira desu ka? Nah, Anda tinggal bisa isi kyoshitsu wa, ya oke, kalau dekat Anda bisa isi kyoshitsu wa kochira desu. Ya, atau kyoshitsu wa sochira desu. Ya, kyoshitsu wa achira desu. Desu ne? Hai. Kemudian untuk dochira ini juga kita bisa menanyakan yang berkaitan dengan asal kita, ya, atau dari mana. Contohnya misalnya di sini ada pernyataan bahwa watashi no kuni wa Nihon desu. Watashi no kuni wa Nihon desu. Negara saya Jepang. Desu ne? Si Ki ini bicara negara saya Jepang. Kemudian dia bertanya, sang, ya, sang, karena dia bertanya kepada orang maka pakai sang, ya. Misalnya, Anita sang no. Nah, kan tadi saya katakan bahwa docira ini kata tanya yang sopan. Sehingga sebelum kuni diletakkanlah kata apa o untuk membuat sopan gitu. Sehingga jadi Anita sang no o kuni wa docira desu ka? Anita sang no o kuni wa docira desu ka? Negara Anita sang di mana gitu. Jadi jawabannya Indonesia des. Watashi no kuni wa Indonesia des. Karena kalau kita bilang watashi no, kita nggak boleh ditambah o kuni karena untuk diri sendiri. Jadi watashi no kuni wa Indonesia des. Atau lebih simpel lagi, langsung jawab Indonesia des. Sehingga untuk pertanyaan kadang sangnya itu, sumimasen, sangnya itu hilang langsung. Oku ni wa docira desu ka? Misalnya gitu ya. Dari mana? Negaranya mana? Gitu. Oku ni wa docira desu ka? Selain menanyakan negara, kita juga bisa misalnya, Agus-san no daigaku wa docira desu ka? Ya. Agus-san no daigaku wa docira desu ka? Kampusnya Agus di mana? Anda bisa jawab, watashi no daigaku wa nasional daigaku desu, misalnya. Kampus saya adalah Universitas Nasional. Hai. Jadi seperti itu. Do desu ka? Wakarimasu ka? Hai. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada korewa no desu. Nah, ini maaf, ini kanjinya agak susah, tapi ini dibaca dengan basho atau tempat ya. Oke, ini nggak apa-apa kalaupun belum bisa baca. Nah, kita lihat ini jam tangan desu ne. Nihongo de wa toke desu ne. Ya. Misalnya kita kembali lagi yang sudah Anda pelajari di pelajaran 2, yaitu karena
kore ya. Kenapa pakai kore? Karena kita tidak membicarakan tempat, tapi kita membicarakan benda ya, barang. Jadi kore wa toke desu. Ini jam ya. Kore wa toke desu. Nah, di sini ada nih tulisannya ya. 日本の人気腕時計ブランド ya, atau ya ini agak susah, atau ini brand jam tangan terkenal dari Jepang, biasanya kayak gitu. Sehingga sebagai ilustrasi ini kita sebut sebagai jam dari Jepang gitu ya. Makanya kalau kita lihat korewa toke desu. Ini jam. Kemudian ada tanda panah nih. Nihong, Nihong, Jepang ya. Nihong, Nihong. Makanya di sini Anda tambahkan. Korewa ini Nihong no toke desu. Ini jam Jepang atau ini jam buatan Jepang kalau di Indonesia kan ya. Ya. Nihong adalah nomina. Toke adalah nomina, tapi memiliki eee, kepemilikan ya, ada kaitannya dengan kepemilikan ya. Oke, jadi jam buatan Jepang gitu. Nah, kore wa nihon no toke desu. Oke, ini pernyataannya. Kalau Anda mau buat pertanyaan misalnya, ini jam dari mana gitu, ini jam mana atau dari mana, Anda bisa buat karena di sini menanyakan nihong atau tempat, maka pertanyaannya kita pakai kata tanyanya doko ya. Kore wa doko no toke desu ka? Ini jam dari mana? Ya. Sumimasen. Sore wa ya karena tadi asumsinya jauh ya. Oke. Dari si pembicara atau dari yang bertanya nanti dijawab sama ini ya. Sore wa doko no toke desu ka? Itu jam dari mana atau itu jam buatan mana gitu. Maka dijawabnya kore wa nihon no toke desu. Hai. Oke. Nah, untuk supaya Anda bisa paham, kita latihan di sini ada ini Indonesia. Kemudian ini ada biji kopi, kemudian ini agak kurang jelas ya, tapi ini maksudnya kopi made in Indonesia ya. Berarti misalnya kalau Anda tanya sorewa ya, oke. Sorewa desu ka? Ya. Sorewa nan desu ka? Bisa gitu ya. Oke. Misalnya sorewa nan desu ka? Sorewa kohi desu. Sore wa nan desu ka? Atau kore wa nan desu ka? Sore wa kohi desu. Kita misalnya supaya Anda tidak bingung kenapa ini pakai ka. Oke, kita ganti dulu sebentar. Misalnya kita juga bisa nggak mau pakai ka. Boleh ya. Misalnya, oke, kita pakai ini Kak, nggak usah dulu ya. Hai, seperti ini. Teks kita balik lagi. Hai. Oke, ya. Hai. Ya, misalnya ya, sore wa kohi desu. Sore wa kohi desu. Itu kopi. Desu ne? Sore wa kohi desu. Nah, kita terus mau tanya, "Ini kopi dari mana?" Gitu kan. "Ini kopi dari mana?" Berarti Anda tinggal bilang, "Sore wa doko no kohi desu ka? Sore wa doko no kohi desu ka?" Nah, ini tinggal diisi, sumimasen, tinggal diisi ya, Indonesia no kohi desu. Indonesia no kohi desu. Gitu ya. Hai. Oke. Nah, nanti kita latihan drill ya di kelas online kita. Oke. Yang penting Anda sudah paham polanya ya, tinggal kita berlatih. Lanjut ya. Nah, ini masih dengan gambar yang sama, tapi kita akan belajar tentang angka atau suji ya. Angka itu penting karena berhubungan dengan menanyakan harga gitu ya. Oke. Nah, kita kembali lagi seperti Minasang sudah pernah belajar kata petunjuk. Masih ingat? Yang kono, sono,
desu ne. Hai. Oke. Maka untuk kono, sono, tidak bisa sama seperti kore, sore, are yang langsung diikuti dengan wa, tapi untuk kono, sono, harus diikuti dengan nomina. Dulu ya. Ya, kita seperti contohnya adalah masih pakai jam. Maka kono toke wa gitu. Jam ini, nah ini ada hubungannya nih sama angka. Oke, sudah bisa dibaca? Ya, kita lihat dulu supaya bisa baca ya. Ini apa? Kalau dalam bahasa Indonesia sih gampang ya, dulu 26.500 yen. Nah, tapi dalam bahasa Jepangnya bagaimana gitu. Kita harus tahu dulu nih angka ya. Saya rasa minasang sudah hafal untuk angka 1 sampai 9 ya. Di sini ichi, ni, sang, yong, go, roku, nana, hachi, kyu. Sebetulnya untuk yang ini ada shi, kemudian yang untuk nana juga ada shichi gitu. Tapi saya pilih yang di sini kata yang bisa dengan harga. Hai. Nah, hafalkan dulu ini, ya baru Anda masuk ke sini ini lebih mudah. Ichi, ni, sang, yong, go, roku, nana, hachi, kyu. Ya, 1 sampai 9. Nah, kalau 10 berarti tinggal ju. Ya, 11 Anda sebutin dulu. Ju, ichi. Oke, 12 Juni. 13 Jusang, Juyong, Jugo. Oke, dan seterusnya. Kemudian kalau 20 bagaimana? Anda tinggal 20 bagaimana? Tinggal ambil dulu ni-nya, kemudian ditambah dengan 10. Jadi niju. Ya, 30 sanju, 40 yonju, 50 goju. Terus kalau 55 gimana saya bilangnya? Gampang. Ya, Anda bilang dulu 55 itu goju itu 50 tambah 5 ya. Jadi goju, goju, go. Ya, goju, go. Ya, 56 goju, roku dan seterusnya. Ya. 67 berarti Anda tinggal bilang rokuju nana des. Ya. Oke, berarti kalau ini tinggal ya ju, niju, sanju, go ya, yonju, goju gitu untuk menghitung. Oke, kalau sudah hafal untuk ju misalnya 90 berarti ya Q tambahin ju, Q ju 90. Oke, kalau misalnya udah 100 bagaimana dong? Ya Anda tinggal ini 100 yaku. Ideska, hyaku, 100. 200, nihyaku. Samyaku. Nah, untuk 300 agak berbeda. Samyaku, yonghyaku, gohyaku. Nah, 6 bukan roku hyaku tapi ropyaku. Nanah hyaku. 8 sedikit berbeda, bukan hachi hyaku tapi hapyaku. Kemudian 9 kyuhyaku. Gitu. 1000 ya berarti seng. Oke, seng, niseng, sanzeng, ya, seng, niseng, sanzeng, yongseng, goseng, rokuseng, nanaseng, haseng, ya, kyuseng. Berarti udah ini masuk ke ichimang, ichimang, nimang, sangmang, yongmang, gomang, rokumang, nanamang, hachimang, kyumang. Udah kyumang, jumang 10. Ju-nya 10, mang-nya 10.000 berarti jadi 100.000. Ya, kalau 100.000 Anda masukin dulu ju, kemudian tambah mang, jumang. Oke, kalau 200.000 nih jumang, 300.000 sanjumang, 400.000 yongjumang dan seterusnya. Ya, 900.000 kyujumang. Nah, berarti kalau udah 900.000, 1 juta yakumang. Ya, 2 juta nihiakumang. Terus sampai 10 juta semang. Ya, oke. Ya, nanti kita latihan ya, misalnya bagaimana untuk menyebut 1990 gitu ya. Oke, itu misalnya contoh 1990, Anda sebutin dulu. 1000-nya seng, 1900-nya kyuhyaku,
1970. Nanaju. 1970 ですね。Nah, kita lihat sini sekarang. Kono toke wa, hai. Jadi, Nimang, dulu sebutin ya, kan 20 ya, berarti yang ini. Icimang, Nimang ya. Kalau 10.000 kan Icimang, tapi kan di sini 26 berarti Nimang, oke. 6-nya ya, 6.000-nya berarti Nimang Rokuseng Gohyaku Eng des. Nimang Rokuseng Gohyaku Eng des gitu. Ya. Kono toke wa ikura desu ka? Kalau mau tanya. Kono toke wa ikura desu ka? Gitu. Ya. Udah jawab. So desu ne. Kono toke wa nimang rokuseng nana hyaku yen desu. Atau bisa juga sih, misalnya lagi ada penjual sama pembeli. Si pembeli bertanya, "Itu jam berapa?" Ya. Ya, sono toke wa ikura desu ka? Begitu kira-kira si pembeli bertanya. Itu jam berapa? Kemudian yang jual jam, kono toke wa, ya jam ini, ya, nimang rokuseng gohyaku yen desu. Jam ini harganya 26.500 yen. Hai. Oke. Nah, selain eng, kita juga bisa rupiah ya kalau mata uang kita. Berarti di sini kopi harganya Rp73.000. Hai. Oke. Misalnya tanya, sumimasen, sono kohi wa ikura desu ka? Kopi itu berapa? Kemudian yang jual bilang, kono kohi wa, oke, minasan coba dulu belajar. Hmm. Oke, masukin dulu 70 ya ribu. 73.000 sumimasen. Berarti kamu minasan masukin dulu ya 70 apa? Oke. Nanamang ya. Nanamang kemudian 3.000 sanzeng. Nanamang sanzeng rupiah desu. Sumimasen. Nanamang sanzeng rupiah desu. Oke. Nah, mungkin agak sulit untuk angka ya. Kenapa? Karena memang harus kita latih, harus kita drill dengan banyak latihan. Untuk itu, nanti di pertemuan kelas online kita ya, saya akan drill untuk latihan membaca angka. Desne, hai. Untuk kali ini saya cukup sampai sini. Dewa minasang korede owarimashita. Desne, hai. Mata raishu. Desne, hai.